Lu semua sering lihat konten di YouTube, di TikTok, ataupun di Facebook tentang motivasi dan cara membuat bisnis maupun tentang self development. Ya, gue juga ngerasain bahwa setelah nonton video bisnis, setelah nonton video motivasi, di dalam hati ini terasa, wah semangat nih, kita akan sukses gitu kan. Nyatanya bahwa setelah kita menonton video-video tersebut, kita bingung nih. Misalnya, aduh harus mulai dari mana ya? Aduh, harus bagaimana ya? Dan akhirnya kita menyerah, tidur lagi, lanjut scroll. Ya, soalnya sama, gue juga dulu seperti itu. Tapi akhirnya gue menyadari bahwa hal seperti itu sangat-sangat tidak baik, teman-teman. Nah, semua itu yang mendasari gue membuat media ini. Jadi media ini kan namanya belajar dari. Nah, kita akan belajar dari semua influencer, semua content creator, semua tokoh yang memang sering membagikan ilmunya di YouTube, di TikTok maupun di Instagram. Jadi gue akan rangkum semuanya yang telah mereka utarakan di media-media tersebut. Nah, gue akan coba untuk menyampaikan kepada kalian rangkumannya, poin per poinnya secara sederhana, jadi nggak susah gitu untuk memahami bahasa-bahasa yang mereka keluarkan. Jadi gue akan coba menerjemahkan ke dalam bahasa-bahasa yang kita mengerti, yang kita semua mengerti gitu. Kita kan orang awam, nggak terlalu mengerti tentang bahasa-bahasa ya intelektual, mungkin bahasa-bahasa bisnis, bahasa-bahasa motivasi yang cukup high gitu. Jadi gue akan coba, dan kita juga akan melakukan beberapa aksi. Jadi di media ini, di Valify, dari belajar dari ini gue akan coba membuat beberapa tools, beberapa alat, game, website yang kalian bisa lakukan. Jadi setelah kita nonton videonya, kita bisa lakukan aksi setelah itu. Jadi langsung gitu, nggak lanjut scroll, tapi kita langsung melakukan aksi tersebut. Oke, jadi di episode pertama di channel Valify 5 belajar dari, kita akan belajar dari seseorang yang beliau cukup populer di media sosial, baik di YouTube, di TikTok maupun Instagram. Beliau adalah seorang entrepreneur, pastinya. Beliau adalah seorang influencer, content creator, dan beliau juga sekarang sebagai speaker juga. Dia sering ngisi di beberapa kampus. Nah, beliau ini orangnya sangat hebat. Pertama, beliau orangnya gigih, semangat, mulai dari nol. Ya, mulai dari nol. Dan beliau itu orangnya sangat-sangat realistis. Bahkan dia diberi julukan si paling realistis. Nah, mungkin teman-teman udah ketebak ya, dengan kerealistisannya beliau menjadikan kita relate terhadap apa yang selalu dibicarakan oleh beliau. Nah, oke, teman-teman mungkin tahu siapa beliau. Jadi beliau adalah Koteo Derik. Kita akan belajar dari Koteo Derik tentang bagaimana cara memulai bisnis dari nol dengan cara realistis, sehingga kita pun bisa menghindari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh beliau dulu. Kita akan belajar dari beliau tentang bagaimana cara memulai bisnis dari nol dengan realistis, anti bangkrut, modal nol. Nah, kita akan membedah video yang beliau buat, yaitu Dig Deeper, cara membuat bisnis dari nol. Oke teman-teman, jadi gue akan coba review, gue akan coba reaction, gue akan coba sedikit tambahkan dan sedikit jelaskan tentang apa yang beliau jelaskan. Jika teman-teman ingin melihat yang originalnya, gue cantumin di bawah link YouTube dari Koteo Derik. Kalau teman-teman ingin tahu apa yang gue jelaskan, dan gue juga akan sharing ke kalian, gue juga udah sempet buat website, buat tools, buat game tentang bagaimana cara membuat bisnis dari nol. Kalian tinggal pakai, sudah ada AI-nya, nggak usah susah, nggak usah mikir, tinggal ketik, nanti gue praktekin dan gue jelasin juga. Oke? Cara bangun bisnis yang realistis dari nol. Let's dig deeper. So, teman-teman semua, sekarang juga gue pengen ajak kalian semua untuk ambil waktu sekitar 10-15 menit. Kita mau dig deeper bagaimana caranya bangun bisnis dari nol, dari idea kita turn into reality. Kalau based on experience gue, teman-teman, bangun bisnis dari nol itu butuh 3. 1, resources. 2, opportunities. Dan 3, execution. Nah, oke teman-teman, jadi kita udah masuk ke toolsnya, ke websitenya. Ini adalah sebuah website yang gue buat, tools framework yang udah gue buat, sehingga teman-teman bisa langsung aksi. Gak hanya sekedar motivasi, tidak sekedar teori, jadi teman-teman bisa langsung menganalisa, meriset, dan merencanakan bisnis teman-teman yang mau dibuat. Nah,
kan kalau di video aslinya Coach Theodorik itu beliau menyuruh kita untuk menulis di sebuah catatan di notes. Nah, gua buat ini, jadi kita nggak usah tulis-tulis, bisa langsung aja diketik di sini dan akan muncul hasilnya yang sudah diolah oleh AI. Nah, Coach Theodorik ini teman-teman, seperti yang tadi kita udah bahas bahwa bisnis itu butuh 3 hal. Yang pertama adalah resources, opportunities, dan execution. Nah, bangun bisnis itu bukan sulap. Kita butuh kerangka berpikir yang jelas. Jadi di sini gue bikin seperti ini. Nah, teman-teman bisa klik aja siap lanjut. Nah, jadi di website ini gue juga sengaja bikin manual blueprint. Jadi teman-teman fitur ini bisa tahu apa yang persis yang kalian punya. Jadi kita akan masukkan tadi skill, resources, skill, time, knowledge, dan lainnya. Teman-teman bisa langsung masukkan di sini biar nanti si Valibot ini akan kasih kemampuan strategis bisnis, terus map, blueprint, dan semua riset pasar yang teman-teman bisa perlukan. Klik aja siap lanjut. Nah, tampilan awalnya adalah seperti ini teman-teman. Qualify RPG. Jadi ini adalah simulasi bisnis realistis ala Dig Deeper-nya Coach Theodorik. Bisa dilihat tampilannya sederhana karena gue buat dadakan banget. Nah, ada 2 menu teman-teman di sini. Yang pertama adalah mulai karir. Jadi ini juga sama sebenarnya. Kita akan bahas dulu yang ini, setelah ini baru buat blueprint. Yang buat blueprint ini sebenarnya lebih kompleks dan lebih namanya lebih terarahkan. Kalau mulai karir ini kita hanya agar bisa mengetahui apa yang menjadi pokok pikiran dari Dig Deeper ini. Nah, kita akan mulai dari buat karir dulu. Yang pertama adalah step 1 adalah cek resources yang kalian punya. Masuk ke skill. Jadi resources, terus kita tulis skill dulu. Nah, skill ini apa? Kita boleh ngelihat diri kita sendiri, teman-teman. Apapun yang kita ngerasa jago, apapun yang kita ngerasa kita bisa lakuin, apapun yang orang pernah bilang, lu hebat di sini. Misal, gue bisa apa? Bisa desain. Gue bisa edit video, gue bisa public speaking, gue bisa presentasi bagus, gue bisa copywriting bagus, apapun yang kalian ngerasa sekarang ini merupakan bagian dari skill kalian yang kalian pede. Tulis di sini. Oke. Jadi resources yang tadi udah kita bahas bahwa resources itu ada berupa waktu, ada berupa kapital, modal, uang, ada berupa koneksi, ada berupa pengetahuan, ada berupa skill. Kita akan mulai dari modal kecil. Coba list down semua yang kamu punya, jangan cuma mikir duit, skill, waktu luang, bahkan kenalan, itu semua adalah modal. Jadi teman-teman, modal itu tidak harus berupa uang. Kadang skill, waktu luang, kenalan, teman nongkrong, teman basa-basi, itu kenalan kerja, itu adalah semua bisa disebut sebagai modal. Jadi jangan remehkan hal kecil, itu bekal perang kita untuk membuat sebuah bisnis. Oke. Nah, resources. Pilih 2-3 senjata sebelum kita masuk ke medan perang. Jadi skill atau modal kamu tuh apa aja sih? Misal nih, kalau gue pribadi, skill gue ada di 1, jelas gue suka ngomong, gue suka public speaking, gue suka bacot. Jadi skill gue yang pertama adalah bicara. Yang kedua, skill gue adalah waktu luang. Karena pertama, gue adalah pengacara ya, pengangguran banyak acara. Ya, seperti itulah. Jadi gue punya waktu luang 24 jam nonstop. Jadi gue bisa lakuin apa saja hal yang menurut gue menghasilkan, apa saja hal yang menurut gue suka. Gue bisa explore itu 24 jam. Ya, karena saya sebagai pengacara gitu, pengangguran banyak acara. Seterusnya, skill gue adalah coding atau AI. Gue adalah seorang beginner programmer. Meskipun kebanyakan vibe ngoding, tapi nggak apa-apa. Gue bisa sebut gue sebagai skill gue di coding, di AI. Dan kebetulan gue juga seorang yang kadang ngambil project kan, freelance full stack developer. Kadang gue ngerjain front end ataupun back end. Seperti itulah. Nah, setelah itu skill gue yang terakhir itu udah. Berarti skill gue itu public speaking, bicara, waktu luang, dan coding. Jadi gue ngerti 3 hal ini. Gue punya banyak waktu, gue suka bacot, gue seneng coding. Nah, selanjutnya adalah
Uh, itu modal yang gue miliki. Nah, kita bisa klik lanjut aja. Nah, step kedua adalah find opportunity. Jadi kita harus lihat sekeliling kita ada masalah apa, ada tren apa. Jangan asal pilih bisnis yang lagi viral. Kita harus belajar teman-teman tentang bisnis yang lagi viral. Memang momentum itu sangat luar biasa. Momentum itu bisa kita manfaatkan. Tapi bagi orang yang amatiran seperti gua gitu, kalau soal momentum, gua kurang cepat untuk beradaptasi di bisnis yang memang agak banyak operasionalnya gitu. Seperti F&B, gua udah pernah buat F&B dan gagal, bangkrut. Gua udah pernah buat brand dan gagal, bangkrut. Jadi ya gua coba untuk di teknologi. Jadi gue coba sekarang di coding di AI. Gue AI engineer, gue ikut bootcamp dan rasanya gue cocok di sini. Jadi ya meskipun seperti ini pusing juga, tapi gue menikmatinya. Dan teman-teman juga kalau mau bikin software, bikin website, bikin aplikasi AI ataupun chatbot, bisa hubungi gue di bawah. Ya nggak mahal sih jasanya, murah juga. Jadi teman-teman kalau mau boleh. Nah ini juga salah satu portofolio saya teman-teman. Digdeper ini ya nggak terlalu sempurna tapi gue belajar. Seperti itulah. Nah lanjut step 2 yaitu find opportunity. Kita harus cari peluang di sekitar kita. Jangan asal pilih bisnis tadi, tapi pilih yang cocok sama resources yang kamu punya tadi. Nah seperti yang kita punya tadi, yang gue punya, itu pertama adalah modal bacot. Yang kedua adalah modal waktu luang karena gue pengacara. Yang ketiga adalah modal gue belajar coding, belajar AI. Jadi gue bikin hal-hal yang seperti ini. Dan ini teman-teman jujur saja menjual, skill seperti ini menjual. Dan gue juga dapat uang dari sini. Ya lumayan lah buat jajan-jajan gitu. 1 digit lah, gak gede-gede amat tapi cukup. Nah makanya gue bikin konten supaya gue bisa tambah kaya, hutang gue bisa lunas, dan ya gue bisa jadi orang kaya juga. Seperti itulah. Nah siap lanjut. Nah level 2 mission adalah kita pilih misi, kita pilih opportunity yang ada gitu. Kalau tadi emang kalau gue jago itu kan jago coding, terus jago bacot, gue bisa bikin SaaS. Jadi ini adalah sebuah software langganan yang bisa kalian pakai. Gue juga udah pernah dapat klien soal customer service WhatsApp. Jadi gue sambungin AI, gue sambungin Gemini ke WhatsApp melalui N8N. Gue jual itu yang gak mahal sih, cuman cukup lah. Dan itu per bulan gue dapat revenue dari situ per bulan. Setelah itu oh iya, kadang per bulan, kadang per project kan. Jadi itu gimana kalian jualnya aja. Karena gue jiwanya jiwa pedagang, jadi gue bikin per bulan biar ada pemasukan meskipun kecil tapi setidaknya terus menerus dan berlanjut. Nah seterusnya teman-teman, karena gue jago coding, yang muncul di sini adalah SaaS dan atau aplikasi. Selanjutnya ada creative agency. Gue pernah mau nyoba ini creative agency, cuman gue lemah banget di konten, gue lemah di sosial media spesialis, gue lemah di manage kayak gini. Sebenarnya gue lebih suka seperti ini. Jadi gue lebih jago soal bacotnya dibanding soal manajerial operasionalnya. Jadi gue bacot aja bikin konten seperti ini. Ini juga editannya asal-asalan, gue juga lemah di editan, di videographer, di editing lemah banget. Nah kalau ini konsultan bisnis bisa diabaikan aja karena gue tahu bahwa kita semua adalah amatiran ya. Nah gue pilih SaaS dan aplikasi. Nah step 3-nya adalah execution plan. Jadi ide doang gak ada harganya kalau gak dieksekusi benar. Kalau kita ide banyak nih di otak. Ferry Irwandi pernah bikin video gak lama sih, baru kemarin-kemarin, bahwa ide itu emang gak mahal karena semua orang punya ide, tapi yang merealisasikannya adalah luar biasa. Beliau bisa merealisasikan idenya, sehingga itulah yang menjadi luar biasa, yang menjadi mahal. Dan berhasil, itulah yang menjadikan ide itu menjadi mahal. Yang menjadikan ide menjadi mahal adalah melakukan realisasi dari ide tersebut. Nah di tahap ini coba tuliskan rencana konkretmu, bisnis apa yang kamu bikin dan siapa targetnya. Be spesifik. Jadi harus sangat-sangat spesifik. Ya lanjut. Nah
Misalnya gue tadi kan bikin SaaS ataupun aplikasi, kita bisa lihat opportunity, kita bisa lihat peluang-peluang yang ada di pasar. Misal, gue contohkan apa yang telah gue buat, yaitu membuat customer service online diintegrasikan dengan CS WhatsApp sebuah bisnis. Nah, itu kan target market utamanya siapa? Karena gua CS WhatsApp sebuah bisnis, berarti ini adalah sebuah bisnis yang B2B, business to business. Jadi, kita akan menjual kepada bisnis lagi. Nah, makanya kita tulis di sini adalah bisnis yang membutuhkan efisiensi untuk customer service-nya. Nah, seperti itu. Nah, langkah pertama, jadi si tools-nya ini membacanya. Kita harus melakukan langkah pertama. Kalau mau buat SaaS itu biasanya gua akan riset dulu. Riset market atau riset pasar dan riset produk dan serta kompetitor. Jadi kompetitornya kalau kayak gini biasanya kalau yang ada sekarang yang besar tuh Cekat AI, Halo AI dan lain-lain, mereka adalah market leader dalam industri customer service. Nah, submit rencana. Nah, setelah itu baru evaluasi dan networking. Ini penting teman-teman. Karena kalau bisnis udah jalan, mantap, sekarang tugas kamu adalah networking. Jadi maksudnya di sini tuh kita udah mau bikin nih produknya udah ada misalnya. Kayak tadi bikin SaaS tentang customer service. Nah, baru evaluasi apa yang harus kita lakukan. Siap lanjut. Nah, ada dua di sini. Gua juga punya dua fitur. Yang pertama konsultasi AI. Jadi AI ini udah gua buat khusus kalian. Jadi khusus soal bagaimana cara membuat bisnis dan marketing serta beberapa masalah tentang operasional dan manajerial. Jadi gua udah train AI ini. Gua masukin beberapa data yang memang diperlukan untuk mentrain AI ini agar menjadikan AI ini sebagai expert dalam sebuah bisnis. Kita akan lihat dulu analisa data AI. Nah, jadi gue buat smart blueprint. Jadi AI ini membuat customer service online diintegrasikan dengan CS WhatsApp sebuah bisnis yang kita tadi integrasikan. Seperti itu teman-teman. Nah, ini adalah hasil smart blueprintnya. Ini adalah garis besar. Jadi nggak terlalu spesifik, tapi kita bisa dapat gambaran dari sini. Nah, rekomendasi ide adalah platform United Inbox mengelola semua saluran. Ini kalau hal seperti ini terlalu banyak. Kita akan fokus di misalnya di WhatsApp aja dalam satu dashboard tunggal. Mungkin ini Cekat AI udah melakukan hal seperti ini. AI Trigger atau auto reply mengimplementasikan chatbot bertenaga AI. Ya, kita sudah tahu konsepnya, WhatsApp handover automation. Ya, meskipun sudah ada customer service AI, teman-teman chatbot, customer service human itu masih diperlukan. Kadang orang-orang juga kesel banget gitu kalau yang ngejawabnya cuma chatbot aja. Andrew yang punya Pusat Gadai dan investor dari Holy Wings itu dia kadang kesel kalau yang balasnya itu bukan manusia tapi AI, tapi chatbot. Bahkan dia sampai bilang, emang perusahaan lu nggak punya duit apa buat ngegaji orang gitu, malah ngasih chatbot. Kalau orang kaya gitu, enak ngomongnya ya. Kalau kita amatiran bos. Nah, lalu analisis efisiensi, ya karena AI itu perlu efisiensi. Kalau kita ngeluarin token saja mahal. Integrasi CRM dan lainnya. Nah, modal dan modelnya teman-teman. Di sini langsung muncul juga model-model. Minimal bootstrapped, penggunaan waktu luang dan skill coding. Ya, kita harus punya waktu luang. Modal fokus, biaya hosting, biaya lisensi WhatsApp. Nah, nanti semua modal dan modelnya ini bisa kita diskusikan dengan konsultasi AI tadi. Karena gimana step by stepnya dan lain-lainnya, butuh modal berapa, itu kan kita perlu diskusikan secara lanjut. Dan ini adalah smart blueprint ini secara garis besar saja teman-teman. Nah, langsung muncul tuh action plan-nya, apa yang harus kita lakukan, step by step-nya gimana. Yang pertama adalah validasi masalah dan MVP design minggu pertama dan kedua. Identifikasi 3-5 pain point spesifik yang dialami bisnis target. Misalnya kalau e-commerce,
apa targetnya, kalau F&B apa, kalau misalnya bisnis online apa. Nah, harus ada alur human handover-nya juga. Nah, step kedua pengembangan inti bulan 1 sampai 3. Teman-teman jujur aja kalau bikin seperti ini sebenarnya nggak perlu waktu lama juga kalau sederhana. Kalau lama dan niat jadi startup ya emang kayak gini gitu, lama. Beta testing, literasi AI dan fitur analisis, baru pengusulan komersial, pemasaran konten. Nah, sebenarnya ini garis besar teman-teman. Kalau mau spesifik itu di konsultasi AI ini. Nah, teman-teman bisa cek aja, bisa langsung ketik di sini misal. Nah kan langsung tuh dia membaca dari apa data yang kita berikan. Halo, mari bahas rencana membuat customer service online diintegrasikan dengan sebuah bisnis. Nah oke teman-teman, jadi kan tadi kita main gamenya ya, bukan yang ini. Nah tadi kan kita pakai mulai karir game, jadi itu adalah framework secara luasnya. Secara penjelasan dari Kode Diriknya seperti itu. Nah sekarang kita akan pakai yang satu lagi, ya ini buat blueprint kamu. Jadi kalau yang ini kita akan tulis sendiri, kita akan realisasikan ide kita sendiri, kita akan manual. Jadi fitur ini kita udah tahu persis nih apa yang kita punya. Kalau tadi kan kita nggak tahu persis nih, jadi ada beberapa pilihan misalnya skill coding, skill masak, terus public speaking, waktu luang, dan lainnya. Jadi resourcesnya banyak, contohnya. Nah kalau ini kita isi sendiri. Jadi sesuai penjelasan kita udah ngerti tadi apa itu resources, apa itu opportunities dan lainnya. Nah kita bisa lanjut di sini. Jadi nanti setelah kita isi, AI ini akan menyimpulkan dan akan memberikan garis besar serta kita nanti bisa diskusikan dengan konsultan AI tadi. Nah, isinya seperti ini teman-teman, isi dari halamannya yaitu list resources kamu dan nanti dia akan buat opportunities, akan buat executionnya seperti apa. Nah, kita bisa isi skillnya. Di sini kita bisa isi banyak banget. Masuk ke skill. Jadi resources, terus kita tulis skill dulu. Nah, skill ini apa? Kita boleh ngelihat diri kita sendiri, teman-teman. Apapun yang kita ngerasa jago, apapun yang kita ngerasa kita bisa lakuin, apapun yang orang pernah bilang, lu hebat di sini. Misal, gue bisa apa? Bisa desain. Gue bisa edit video. Gue bisa public speaking. Gue bisa presentasi bagus. Gue bisa copywriting bagus. Apapun yang kalian ngerasa sekarang ini merupakan bagian dari skill kalian yang kalian pede. Tulis di sini. Oke. Misal seperti kita tadi nih ya, skill pertama saya adalah skill bacot yaitu public speaking. Nah ini skill gua. Terus skill gua yang kedua adalah gua bisa coding dan gua juga ngerti AI. Terus gua juga ngerti tentang misalnya apa ya, bikin konten ya, meskipun skill gue jelek dibikin konten buat video dan lain-lain, bisa kalian tulis aja di sini. Terus misalnya gue juga bisa masak tapi nggak ditulis di sini, kebetulan gue bukan laki-laki patriarki gitu kan, gue suka masak, gue suka nyuci gitu karena disuruh disuruh bunda, jadi gue dari kecil tuh udah biasa nyuci piring sendiri, masak sendiri gitu, terus nyuci baju sendiri ya, jadi curhat. Ya seterusnya misalnya itu aja. Connection, kita isi connectionnya ntar aja. Nah di sini kita punya koneksi siapa aja, misalnya kita list dulu dari koneksi terdekat kita, misalnya ayah seorang, di sini bisa ditambah kurungkan, ayah seorang pedagang, kebetulan ayah saya pedagang atau pengusaha kuliner. Terus bisa tambahkan lagi ibu itu rumah tangga, pengurus rumah tangga, dan kebetulan ibu saya punya teman-teman, misalnya punya teman arisan, gini aja, mengurus rumah tangga dan jadi panitia, misalnya panitia arisan. Nah bisa ditulis. Terus selanjutnya misalkan
kita tulis kalau bahasa Sunda itu mamang, kalau bahasa Indonesia itu paman. Kita tulis paman. Kebetulan paman punya usaha juga warung sembako, ditulis terus misalnya teman, ini kurang enter, teman, misalnya teman kuliah, teman alumni, dan lain-lain. Kebetulan saya suka organisasi, misalnya organisasi, dan terus kalau teman-teman misalnya sekarang sedang kerja, berarti isi teman kerja. Nah, enter. Nah, di sini kita isi yang namanya kapital. Nah, kapital ini teman-teman bisa diisi sebagai money, uang yang teman-teman miliki, ataupun yang lainnya. Misal teman-teman udah punya laptop. Nah, misalnya kayak saya nih, kapital saya sudah punya laptop, jadi nggak usah beli lagi. Handphone, jelas. Misalnya saya punya uang, tulis uang saya misalnya 500.000 deh, 500.000. Nah, misalnya itu, baru isi time. Kebetulan ya time saya misalnya 24 jam. Nah, knowledge saya. Nah, knowledge ini pengetahuan. Jadi teman-teman bisa isi pengetahuannya apa aja, sukanya apa, hobinya apa. Misalnya kayak tadi, hobi saya, ini kenapa pakai K. Misalnya pengetahuan saya tentang AI misalnya. Saya suka mengeksplor tentang AI. Nah, seperti itu. Terus saya juga suka, misalnya katakanlah buat konten, suka buat video atau konten random seperti itu. Dan kalau teman-teman misalnya suka masak, tulis di sini. Saya sering buat sop, misalnya saya suka buat seblak, saya suka buat yang lainnya, bisa ditulis di knowledge ini. Misalnya saya suka, kalau kata Koteoderik, suka baca buku masak, masukin di sini, suka baca buku masak. Saya misalnya suka lihat Timothy Ronald, bisa ditulis Timothy Ronald. Bisa di sini. Saya suka menonton channel bisnis, misalnya self development, edukasi, seperti channel Timothy Ronald, Theoderik, Malakan Project. Tulis aja di sini bawah semuanya. Nanti dia akan buat conclusionnya atau kesimpulannya. Nah, kalau kita udah pasti skill apa aja yang kita miliki, connection apa, kapitalnya berapa dan apa aja, time-nya bagaimana, knowledge-nya juga bagaimana. Setelah itu kita bisa klik generate conclusion. Setelah itu si AI ini akan otomatis dia untuk membaca dan menganalisa serta menyimpulkan apa aja yang kita punya. Jadi akan menjadi sebuah opportunity dan akan menjadi sebuah peluang sehingga kita bisa eksekusi lebih lanjut. Nah, dia akan karena skill saya adalah public speaking, coding AI, dan bikin konten, gue harusnya masukin di sini sebagai pemula gitu kan. Kalau misalnya kalau expert nanti dia akan muncul seperti ini. Analisis konsultan bisnis senior qualify. Karena berdasarkan data yang saya punya, Anda memiliki kombinasi langka antara kemampuan teknis, coding, AI, dan kemampuan komunikasi, public speaking buat konten. Nah, dia akan masukkan modal finansial rendah 500.000, menuntut fokus pada layanan digital yang marginnya tinggi dan biaya operasionalnya minim. Fokus bisnis harusnya bisa memanfaatkan irisan antara AI dan content creation dengan koneksi lokal sebagai target pasar awal. Maksudnya, gue punya skill dan gue bisa bikin video, harusnya dua elemen tadi jika disatukan bisa menjadi sesuatu yang luar biasa, sehingga gue punya skill bisa terekspos di publik dan publik bisa menerima skill gue dan gue dibayar mahal melalui skill tersebut gitu. Nah, apa bisnisnya? Yaitu keren banget ini, digital
Digital Optimization Nice Service AI Driven. Bisnis ini berfokus pada penjualan efisiensi, modernisasi alur kerja untuk usaha mikro kecil dan menengah UMKM serta monetisasi pengetahuan spesifik Anda tentang AI melalui konten edukatif yang premium. Ya kan tadi seperti tadi AI B2B customer service AI chatbot teman-teman. Jadi kalau gua bisa bikin bisnis seperti itu ataupun bisa bikin seperti ini website. Nanti kalian bisa pakai website ini seperti itu. Workflow consulting membuat jasa solusi atau otomatisasi. Nah, kan chatbot, FAQ, otomatisasi laporan, skrip sederhana. Gue udah lakuin ini. Edutainment AI creator B2C skala membuat konten video yang mana. Oh, ini B2C ini. Oh, ini seperti kan videonya Timothy tuh dan yang lainnya Andre Hakim, terus Gabriel, Ray dan lainnya. Malaka itu kan punya clipper. Nah, si clipper ini kan ada cara potong-potongnya tuh kan. Nah, seperti Opus Clip itu modelnya seperti ini, Edutainment AI creator. Jadi membangun otoritas, jadi si videonya terpotong otomatis sehingga bisa dipakai kalian gitu. Ini ada juga bagaimana eksekusinya. Tahap 1 validasi pasar dan portofolio. Gua harus punya portofolio dan harus validasi pasar, harus riset, harus melihat-lihat kanan kiri gitu teman-teman, apa kompetitornya dan lain-lainnya. Tuh, tahap 2 monetisasi dan penargetan bulan 2 sampai 3 memiliki portofolio dari keluarga. Nah, setelah gua buat portofolio, gua masukkan ke sini ke bisnis keluarga tadi, ubah koneksi ke teman kerja, lalu tawarkan jadi leads, tawarkan paket mini AI implementation dengan harga mulai dari 800.000 hingga 1.500.000 per solusi sederhana. Misal pembuatan satu landing page dengan copy AI atau otomatis email marketing dasar. Ya, seperti ini gua buat. Tool seperti ini adalah salah satu praktek dari monetisasi dan penargetan dan salah satu eksekusi dari validasi pasar dan portofolio. Jadi si Dig Deeper ini yang ide dari Tools ini akan menjadi portofolio buat saya dan kedepannya bisa menjual seperti itu teman-teman. Tahap 3 scaling. Nah, ini baru tahap yang selanjutnya. Nah, teman-teman, jadi ini adalah Dig Deeper dari Toderic tadi. Nah, kalau yang konsultasi via AI tadi, teman-teman bisa lihat juga sebenarnya di situ kita bisa konsultan apa aja yang memang diperlukan itu. Sebentar, gua ke sana dulu. Dipercepat aja. Kita akan masuk ke skill masak, waktu luang, modal uang. Kuliner. Misalnya apa ya? Risol, mayo. Target market utamanya mahasiswa, karena danusan misalnya. Langkah pertama besok lihat tutorial YouTube. Jangan kan, udah skill tadi. Beli bahan ke pasar. Nah, ini analisa datanya sama aja sebenarnya, cuman kalau yang ini kita nggak tahu skill kita apa aja maksudnya, baru kita analisa. Kalau yang tadi yang ditulis tadi yang smart blueprint itu harus tulis sendiri. Agak lama teman-teman, wifi-nya lagi jelek biasa. Lama ya. Aduh. Ya mungkin seperti itulah. Tadi kan udah lihat juga. Kita akan buat lagi dari awal, bentar. Risol mayo. Kita akan langsung ke sini aja, konsultasi AI. Halo, mari bahas rencana risol masnya kamu misalnya. Nah, di sini teman-teman bisa konsultasi dengan AI-nya, bagaimana caranya. Kita bisa tanya bagaimana cara marketingnya.
Masih bahasa Inggris teman-teman sepertinya. Identify key marketing channel strategies development to college student digital campus present price dan promo. Jadi kita harus tahu channel apa aja yang relevan untuk dimasukkan ke mahasiswa. Tapi kalau misalnya kalau jualan dari Sol dan Nusan tuh langsung ya, maksudnya offline nawarin gitu ke mahasiswa-mahasiswa lain. Drafting response, promosi digital, kehadiran fisik, penawaran, dan kolaborasi endorsement mikroselegram kampus. Nah, jadi promosi digital misalnya konten cepat atau Instagram. Biasanya kalau Danusan kan punya akun organisasi, terus akun kampus, dan lainnya. Nah, bisa pasang iklan di situ. Misal, oh Rizal Mayo dari organisasi A, gitu. Ada di sini. Kehadiran fisik. Nah, tadi kita biasanya buat booth ataupun keliling gitu, keliling ke kampus-kampus, keliling ke lapangan, ke kantin, ke kelas-kelas, nah seperti itu. Lalu penawaran kita buat paket bundling hemat, diskon kuota terbatas, misalnya beli Risol Mayo 2 gratis 1, nah, kayak gitulah. Nah, yang terakhir ada kolaborasi endorsement mikroselegram kampus, misalnya kalau di kampus gue tuh misalnya ada orang populer, good looking, ganteng ataupun cantik. Nah, kita bisa buat dia untuk kolaborasi untuk pasarkan produk kita. Nanti adalah fee kecil-kecilan mah. Seperti itu. Nah, jadi si AI ini akan menjawab semuanya. Kalau misalnya UMKM tuh lebih enak gitu. Kalau ini kan contoh doang. Mungkin seperti itu aja. Nah, jadi gitu teman-teman. Framework bisnis realistis yang dibuat oleh Koto Derek yang telah kita dig deeper, yang telah kita buatkan step by stepnya, terus bagaimana cara menyusunnya dan lain-lain sehingga seperti ini. Nah, teman-teman kalau mau websitenya ini bisa klik link di bawah, nanti chat aja ke admin, dia akan kasih linknya. Ya tentu ada syaratnya, bisa dilihat aja nanti, nggak susah kok. Ya seperti itulah. Oke, semoga dig deeper ini, framework ini, tools ini bisa bermanfaat buat kalian dan video ini juga bisa bermanfaat buat kalian. Dan semoga teori ini, ilmu yang telah diberikan oleh Koto Derek bisa jadi berkat buat beliau. Semoga beliau bisa sehat selalu, semoga Koto bisnisnya makin maju, makin terkenal, makin banyak kekayaannya, dan bisa makin menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih.